Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Alfian Arya Saputra, Saya Muhammad Yanuar. Saya Bagus Bayu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proyek IoT untuk monitoring dan controlling sistem kualitas udara. Pertama-tama kalian siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu seperti ini ESP32 untuk membuat sistem IoT-nya, dan DHT11 yang ini kelihatan kan, DHT11 untuk sensornya, sensor suhu Suhu dan kelembapannya, dan ini relaynya untuk switch untuk saklar on off-nya, dan bahan yang lain-lain seperti ini kabel USB, LED, yang ini LED, dan breadboard ini, dan juga kabel jambar yang ini. Yuk langsung aja kita lanjut ke perakitannya. Jadi ini rangkaian yang sudah kita rakit tadi. Di sini ada DHT11, ada ESP32, ada relay, ada resistor, ada LED. Jadi di sini DHT pada port 1 atau port yang VCC masuk ke VIN pada ESP32. Kemudian ini ada yang port keduanya DHT11, yaitu port data masuk ke pin D27 pada ESP32. Kemudian untuk yang port 4 pada DHT11 masuk ke ground pada ESP32. Kemudian pada ground sini dilanjutkan masuk ke relay. Di sini ada port input pada relay. Port input pada relay masuk ke pin D2 pada ESP32. Kemudian port ground tuh masuk pada ground pada SP32. Kemudian untuk pin VCC pada relay masuk di ground, masuk di 3 volt SP32 ya. Kemudian untuk bagian sininya ini yang kabel putih hijau masuk ke bagian resistor. Jadi resistor untuk menghambat arus, kemudian masuk ke LED. Nah, jika sudah, untuk ground pada LED-nya atau pin minusnya masuk ke ground SP32. Nah, setelah kita rakit, kita bisa menghubungkan SP32 ini dengan kabel USB. Lalu untuk sini masuk ke port laptop. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk kode untuk proyek kami, yaitu proyek monitoring dan controlling kualitas udara. Nah, di sini yang akan digunakan adalah menggunakan sensor DHT11
dan MQ7. Lalu ada ESP32 yang nantinya akan terhubung ke platform Blink. Nah, proyek ini bertujuan untuk memantau data lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kadar gas karbon monoksida secara real time gitu. Sistem ini juga mampu memberikan notifikasi nanti apabila level gas karbon monoksida itu berada pada level yang berbahaya. Lalu akan terdapat kontrol manual untuk relay dan juga ada secara otomatis ya berdasarkan dari sinyal DHT11-nya itu untuk nanti kelembapannya. Nah, di sini langsung saja. Di sini di baris pertama ini yaitu di bagian awal ini kita mendefinisikan ID dan nama template Blink serta token autentifikasi. Nah, di sini itu kita bisa dapatkan dari Blinknya ya, dari Blink yang sudah kita buat. Nah, lalu selanjutnya kita mengimport library yang kita perlukan, yaitu seperti di sini ada WiFi, lalu ada Blink dan DHT-nya. Nah, kita juga di sini menetapkan untuk nama dan password WiFi-nya yang akan digunakan nanti untuk koneksi ESP32. Nah, selanjutnya di sini ada pada bagian ini kita akan mendefinisikan pin yang digunakan untuk sensor DHT, relay atau LED dan juga sensor MQ7. Nah, di sini DHT pin di 27, lalu ini ada tipenya. Di sini kami menggunakan DHT11. Lalu LED pin-nya di 2 nanti, lalu MQ7-nya di pin 34. Ini LED pin ini untuk relay ya nanti ya. Tapi di sini saya nama LED pin. Nah, lalu ada fungsi membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT. Nah, ini membaca suhu lalu temperatur dan nanti akan dikirimkan ke virtual 0 dan juga virtual pin 1 di Blinknya. 0 ini nanti akan untuk suhu, lalu F1 nya untuk kelembapan seperti itu. Lalu ada fungsi sensor MQ7 di sini ya. Fungsi ini membaca data dari sensor MQ7, data berupa analog yang nantinya akan dikonversikan ke tegangan untuk mengetahui level gas karbon monoksida. Seperti ini kan nanti menggunakan 3,3 volt gitu. Nah, lalu di sini ada jika tegangannya itu melebihi 2 maka akan ada warning tulisan di serial printnya, ada high CO level detected alias ya karbon monoksidanya itu tinggi. Nah, di sini ada fungsi untuk mengontrol relay secara manual dari Blink. Ini ya digunakan untuk membaca yang menggunakan filtran pin 2. Lalu pada bagian setup, fungsi setup ini menganalisis koneksi WiFi ya, WiFi, lalu sensor DHT seperti ini, lalu timer untuk menjalankan fungsinya, kan diberi timer untuk DHT11 nya dan MQ7 nya. Lalu pada bagian loop ini fungsinya digunakan untuk menjalankan proses Blink itu secara terus menerus atau berulang-ulang seperti itu. Nah, demikian untuk penjelasan kode proyek ini. Dengan sistem ini kita dapat memantau suhu, kelembapan, dan gas karbon monoksida secara real time melalui aplikasi Blink. Nah, jika nanti level gas CO nya itu tinggi maka akan ada peringatan. Dan jika nanti kita akan mencoba untuk rangkai untuk DHT11 yang dimana jika tadi ya di sini, nah ini jika kelembapan itu di atas 80% maka nanti akan menghidupkan relay secara on dan itu akan nyambung ke LED dan nanti akan hidup LED-nya. Jadi kalau 80 lebih dari 80 akan otomatis menghidupkan LED seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kita akan lanjut untuk pengujiannya.
Oke, jadi setelah kita berhasil merangkai, maka selanjutnya langsung saja ke Arduino, dan di sini kalian bisa langsung untuk upload untuk codingannya. Di sini saya sudah berhasil untuk mengupload. Lalu kalian bisa pergi ke tool, lalu ke serial monitor di sini untuk mengecek apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah muncul seperti ini, maka ini tandanya untuk sensor DHT11 ini sudah berhasil untuk mendeteksi suhu dan juga humidity. Nah, di sini juga kami beri pengaturan bahwa jika humidity di atas 80, maka relay akan aktif, otomatis aktif. Nah, di sini relay ini kita sambungkan ke LED, maka jika humidity-nya itu di atas 80, maka LED yang di sini akan otomatis hidup. Seperti itu. Di sini humidity-nya tampil 74, maka masih belum aktif. Lalu di sini kita coba untuk menaikkan humidity-nya. Nah, humidity-nya sudah 80, dan di sini untuk LED-nya otomatis menyala. Kita bisa tampilkan secara bersama mungkin seperti ini, dan jika nanti akan turun akan otomatis mati seperti itu. Nah, itulah untuk controllingnya dari suhu dan humidity ini. Lalu selanjutnya, selain itu kita juga sudah menyambungkan ini ke Blink juga. Nah, di sini kita lihat di HP ini, jika kita bandingkan dengan serial monitor itu hampir sama. Untuk suhunya juga terdeteksi 30 sama, dan juga humidity-nya 70. Nah, selain itu kita juga bisa kontrol secara manual. Selain dari tadi otomatis, jika humidity-nya di atas 80 secara otomatis hidup, kita juga bisa menghidupkan LED-nya ini secara manual, relay-nya ini secara manual ya. Dengan menekan ini, maka hidup. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, oke, jadi seperti itu untuk pengujian kali ini. Nah, ini bisa lebih dikembangkan dengan menambahkan sensor MQ7, yaitu untuk mendeteksi karbon monoksida. Konsepnya sama, tinggal menambahkan pin baru dan juga LED baru dan juga relaynya. Ya, sekian dulu dari kelompok kami mengenai proyek sistem controlling dan monitoring kualitas udara. Semoga dapat membantu kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan